Balai desa malam itu menjadi panggung ketegangan. Lampu-lampu minyak berayun di terpa angin, menerangi wajah-wajah warga yang penuh emosi. Suara hujan gerimis di luar terdengar samar, menyatu dengan bisik-bisik yang berputar seperti racun. Semua mata tertuju pada satu orang, Pak Lurah Sudarmo. Ia duduk di kursi kayu, diapit dua polisi. Wajahnya datar, seolah badai tuduhan yang menghantamnya tak mempan mengguncang hatinya. Tapi di balik tatapan tenang itu ada bara yang menyala. "Bapak ini kan yang sering kasih hadiah ke Elina?" tanya salah satu warga dengan nada tajam. "Bapak itu terlalu perhatian sama dia," seru yang lain. "Cinta itu buta, apalagi kalau cemburu," sambung yang lain lagi. Vina berdiri di sudut ruangan, memperhatikan dengan saksama. Ia tahu bukti sidik jari di kalung melati sudah cukup untuk membuat Pak Lurah terlihat bersalah di mata semua orang. Tapi ada sesuatu yang membuatnya ragu. Tatapan mata Pak Lurah tidak seperti tatapan pembunuh, lebih seperti seseorang yang sedang menahan rahasia besar. Polisi memulai interogasi. "Pak Sudarmo, tolong jelaskan kenapa sidik jari Anda ada di kalung milik korban?" Pak Lurah menarik nafas panjang, lalu berkata dengan suara berat, "Kalung itu memang dariku. Aku memberikannya kepada Elina sebagai tanda kasih." Ruangan berbisik riuh. "Bapak akui sendiri," teriak seseorang. Tapi Lanjut Pak Lurah tanpa mengangkat kepalanya. aku memberikannya sebulan yang lalu di hari ulang tahunnya, bukan saat ia meninggal. Polisi saling pandang. "Apakah Anda pernah bertemu Elina sebelum dia hilang?" Pak Lurah terdiam sesaat, lalu menjawab, Ya, 2 hari sebelum dia menghilang, dia datang ke rumahku, menangis. Semua terperangah. Vina merasakan detak jantungnya mempercepat. "Apa yang dia ceritakan?" Tanya polisi. Pak Lurah menunduk. Dia bilang, ada seseorang yang memanjamnya. Seseorang yang sangat dekat dengannya. Warga mulai saling pandang. Suasana berubah, tapi kecurigaan tetap lekat pada Pak Lurah. Vina mulai merangkai potongan-potongan misteri. Elina takut ada bayangan yang mengintainya, dan huruf S yang diukir di tanah sebelum kematiannya. Selama ini ia mengira S berarti Sudarmo, tapi apakah bisa jadi itu bukan? Malam itu Vina tak bisa tidur. Di kamar penginapan, ia membuka kembali catatan harian Elina yang ia temukan di hutan. Halaman yang sempat ia abaikan kini terbaca jelas. Dia memanggilku adik, tapi aku tahu hatinya di
dipenuhi iri. Dia ingin semua yang kumiliki, termasuk orang yang kusukai. Vina terpaku. Kata adik itu mengangkat pikirannya meloncat ke satu kemungkinan yang selama ini ia anggap mustahil. Mungkin bukan Sudarmo, tapi Santi. Santi adalah kakak kandung Elina yang jarang terlihat di desa karena bekerja di kota. Tapi kabar angin mengatakan Santi baru kembali diam-diam seminggu sebelum Elina menghilang. Dan anehnya, tak ada satupun warga yang melihatnya saat itu. Keesokan harinya, Vina memberanikan diri mendatangi rumah keluarga Elina. Rumah itu masih dipenuhi aroma dupa dari doa-doa yang dibacakan. Ayah Elina duduk lemas menatap lantai. Pak, saya mau tanya sesuatu. Apakah Santi ada di rumah saat Elina hilang? Tanya Vina hati-hati. Ayah Elina menoleh cepat. Wajahnya tegang. Santi, dia sibuk di kota. Kenapa kamu tanya dia? Vina menatap tajam. Karena saya rasa huruf S yang Elina ukir bukan untuk Sudarmo, tapi untuk Santi. Ayah Elina terdiam. Wajahnya berubah pucat. Dan sebelum ia sempat menjawab, dari arah dapur terdengar suara piring jatuh dan pecah berantakan. Seseorang sedang menguping. Vina segera melangkah cepat ke arah suara itu. Vina hanya menemukan pintu belakang rumah yang terbuka dan jejak kaki yang basah oleh hujan mengarah ke jalan kecil menuju hutan.